Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Baik, yang pertama regresi linier. Analisis regresi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel output atau dependen Y dengan satu atau beberapa variabel input atau independen X. Hubungan matematis digunakan sebagai suatu model regresi yang digunakan untuk meramalkan atau memprediksi nilai variabel dependen. Model regresi linier sesungguhnya mengasumsikan bahwa terdapat hubungan linier antara variabel dependen dengan setiap variabel independen. Kemudian, asumsi mendasar dalam analisis regresi, yaitu yang pertama, residu mengikuti fungsi distribusi normal. Kedua, varian residu konstan untuk setiap data pengamatan atau homoskedastisitas. Yang ketiga, tidak terdapat autokorelasi antara residu untuk setiap data pengamatan. Dan yang terakhir, tidak terdapat problem multikolinearitas antara variabel independen. Baik, kita masuk ke contoh soal regresi linier sederhana. Seorang manajer pemasaran perusahaan alat-alat kesehatan ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah produk yang terjual di dua kota selama tahun 2010 dengan biaya promosi yang telah dikeluarkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah SPSS-nya. Yang pertama, klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian pilih Linear. Masukkan variabel unit ke kolom dependen dan masukkan variabel promosi ke kolom independen S. Klik tombol statistik, kemudian pilih Durbin Watson dan deskriptif. Kemudian continue. Selanjutnya klik tombol plot, pilih histogram dan normal probability plot. Masukkan variabel dressid ke kolom Y dan zpred ke kolom X. Kemudian continue. Klik tombol save, pilih residual atau standardized. Kemudian continue. Kemudian klik OK. Baiklah, inilah hasil output SPSS dari data tadi. Deskriptif statistik menggambarkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari variabel dependen dan independen. Rata-rata jumlah produk yang terjual adalah 133,10 unit setiap bulannya dengan standar deviasi sebesar 10,47 unit. Rata-rata biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 153,21 juta rupiah setiap bulannya dengan standar deviasi sebesar 22,886 juta rupiah. Tabel correlation menggambarkan hubungan antara jumlah produk yang terjual atau unit dan biaya promosi. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara kedua variabel tersebut. Besar korelasinya adalah 1,000 atau korelasi positif. Langkah awal analisis regresi adalah pemeriksaan terhadap asumsi yang meliputi pengujian normalitas residual, tidak adanya problem heterosedastisitas pada residual, dan tidak adanya problem autokorelasi pada residual. Dari hasil scatter plot di atas terlihat bahwa data tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga disimpulkan bahwa tidak adanya problem heteroseditas pada residual.
Selain metode grafik, dapat juga dilakukan beberapa metode lainnya, seperti PARC test, Gleiser test, Weight General Heteroscedasty test, atau Spearman Run Correlation test. Pengujian ada tidaknya problem autokorelasi pada residual dapat dilihat dari nilai statistik Durbin-Watson atau pada tabel model summary, di mana nilai Durbin-Watson menunjukkan nilai 2,027 lebih besar dari nilai tabel Durbin-Watson batas atas sebesar 1,060. Nilai 1,060 diperoleh dari tabel Durbin-Watson dengan N sama dengan 24 dan K sama dengan 1, di mana K banyaknya variabel prediktor. Jadi disimpulkan tidak ada problem autokorelasi pada residual. Setelah terpenuhinya asumsi analisis regresi di atas, kita dapat melihat hasil analisis regresi dari tabel model summary, ANOVA, dan koefisien. Dari tabel koefisien, nilai statistik untuk variabel biaya promosi sebesar 1,588 dan signifikan pada alfa 5%, karena nilai p-value tes statistik sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Jadi, biaya promosi signifikan mempengaruhi jumlah produk yang terjual. Model persamaan regresi dapat dilihat dari koefisien atau unstandardized coefficient B. Dari persamaan regresi di atas, apabila perusahaan tersebut tidak melakukan promosi atau nilai X sama dengan 0, maka jumlah barang yang terjual adalah 123,92 unit atau sekitar 124 unit. Sebaliknya, kenaikan biaya promosi sebesar 1 juta akan meningkatkan penjualan unit sekitar 0,060 unit atau kurang lebih 1 unit. Hal ini menunjukkan bahwa faktor promosi sangat penting untuk diperhatikan agar meningkatkan hasil penjualan perabotan rumah tangga. Untuk memvalidasi model regresi ini, perlu dilakukan pemeriksaan hasil tabel ANOVA, di mana hasil uji statistik UGF menunjukkan nilai p-value sebesar 0,564 atau kurang dari 0,05, dan nilai koefisien determinasi atau R-square pada tabel model summary sebesar 0,137 atau 13,7%. Variability variabel unit yang terjual mampu dijelaskan oleh variabel promosi, sedangkan 14,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya. Oleh karena nilai statistik UGF yang signifikan pada alfa 5% dan R-square yang tinggi, maka model persamaan regresi yang dihasilkan dapat dikatakan valid. Selanjutnya, model regresi yang sudah tervalidasi dapat dikatakan valid. Selanjutnya, model regresi yang sudah tervalidasi dapat digunakan untuk memprediksi atau meramalkan hasil pemasaran perusahaan alat-alat kesehatan dengan biaya promosi tertentu. Misal, biaya promosi 200.000. Jadi, prediksi jumlah unit yang akan terjual adalah Y sama dengan 123,860 ditambah 0,060 dikali 200 sama dengan 135,86 unit, atau bisa dikatakan 136 unit. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal regresi linear berganda. Dosen mata kuliah komunikasi sosial ingin mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai ujian akhir semester. Faktor-faktor tersebut diasumsikan adalah minat mahasiswa terhadap mata kuliah ini, frekuensi belajar mata kuliah ini dalam seminggu atau jam, frekuensi menghadiri kelas atau persen, nilai ujian tengah semester atau UTS, dan frekuensi berkunjung ke perpustakaan 0 sama dengan jarang, 1 sama dengan sering. Data yang diperoleh sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah SPSS-nya. Yang pertama, klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian Linear.
Masukkan variabel UAS ke kolom dependen. Kemudian minat ke independen, belajar, kehadiran, UTS, dan juga perpustakaan ke kolom independen. Klik tombol statistik, pilih opsi Durbin Watson dan deskriptif, dan collinearity diagnostic, kemudian continue. Selanjutnya, klik tombol plot, pilih normal probability plot. Masukkan variabel Drecit ke kolom Y dan spread ke kolom X. Kemudian continue. Klik tombol save, pilih residual understandized dan studinized. Kemudian klik continue. Kemudian OK. Deskriptif statistik menerangkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari variabel data. Rata-rata hasil ujian UAS 40 orang mahasiswa adalah 78,68 dengan simpangan deviasi sebesar 11,364. Rata-rata minat mahasiswa akan mata kuliah komunikasi sosial adalah 5,43 dari rentan 1 sampai 10 dengan standar deviasi 1,781. Sedangkan rata-rata belajar mahasiswa dalam seminggu adalah 6,80 jam dengan simpangan deviasi sebesar 1,652. Sebanyak 97,63% mahasiswa menghadiri mata kuliah ini dan rata-rata hasil ujian tengah semester atau UTS untuk mata kuliah ini adalah 67,83. Langkah awal analisis regresi adalah pemeriksaan terhadap asumsi analisis regresi. Pertama adalah normality of residual. Dari grafik normal pp-plot, terlihat bahwa pancaran residual berada di sekitar garis lurus melintang. Akan tetapi, untuk memvalidasi hasil ini, perlu dibuktikan dengan pengujian statistik uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan nilai p-value 1,010 atau kurang atau lebih besar dari 0,05, sehingga asumsi normalitas residual terpenuhi. Pengujian asumsi kedua adalah independence of residual atau tidak adanya problem atau korelasi pada residual yang ditunjukkan oleh nilai Durbin-Watson, di mana nilai Durbin-Watson adalah 1232. Selanjutnya hipotesis. Jika H0 P sama dengan 0, tidak ada autokorelasi positif atau negatif. H0 P tidak sama dengan 0, ada autokorelasi positif atau negatif. Kriteria keputusan, tolak hipotesis 0 bila nilai Durbin-Watson D lebih kecil D, 4-0 lebih kecil D, atau terima hipotesis 0 bila D lebih kecil D, lebih kecil kurang D. Dari tabel model summary diketahui bahwa nilai Durbin-Watson D kurang 1010 dan nilai batas atas Durbin-Watson tabel sebesar 1171. Nilai 1171 dapat dilihat dari tabel Durbin-Watson dengan N sama dengan 50 dan K sama dengan 5, di mana K adalah banyaknya variabel prediktor, karena nilai 4 kurang 1010 lebih kecil 1171 atau 1171 lebih kecil dari 1010 lebih kecil 1171. Hipotesis 0 diterima artinya tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.